Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masuk pada bab yang ke-10 yang diberi judul oleh An-Nawawi, Babun fil mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab bersegera untuk melakukan kebaikan dan motivasi bagi orang yang sedang melakukan kebaikan agar semangat dalam melakukannya, min ghairi taraddudin, dan tidak ragu. Semangat dalam melakukan itu berarti mengumpulkan tekad. Kalau orang masih ragu, berarti fokus untuk beramal belum menyatu. Kadang masih kepikiran A, mempertimbangkan B, nanti ndak ini, nanti ndak itu, dan seterusnya. Kalau masih ada nuansa seperti itu, berarti tekadnya belum kumpul. Maka kuatnya niat itu bergantung dari kekuatan tekad. Kuatnya niat bergantung dari kekuatan tekad. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tindakan yang berat hanya bisa dilalui melalui azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Perkara yang butuh azm. Azmul umur artinya perkara yang butuh untuk dibulatkan tekadnya. Sehingga perjuangan yang berat, kalau setengah-setengah, batinnya belum fokus, maka biasanya enggak jadi. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bulat tekad, tekad yang bulat itu dengan ungkapan fa'ajmi'u amrakum. Ajma'al amru. Fa'ajmi'u amrakum. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Di surat Yunus ayat yang ke-71. Watlu alaihim naba'a Nuhin. Ceritakan kepada mereka tentang kisah Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi, ketika Nuh menyampaikan tantangan kepada kaumnya. Bagaimana tantangannya? Ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami. Kalau dakwahku ini merasa berat bagi kalian, wa tadhkiri, dan peringatan yang aku sampaikan ini merasa berat bagi kalian, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, aku tawakal kepada Allah. Sekarang fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, kumpulkan seluruh tekad kalian dan kumpulkan seluruh kekuatan kalian. Tsumma la yakun amrukum alaikum ghummatan, kemudian jangan lagi ada keraguan terhadap urusan kalian. Tsumma qdu ilayya, lalu serang aku bareng-bareng, wala tundirun, dan gak usah ditunda. Ini tantangannya Nabi Nuh kepada umatnya. Sehingga ketika umatnya dikandani ndablek ya,
berkali-kali dikasih tahu tetap tidak mau nerima. Akhirnya saat mereka kumpul itu ditantang sama Nabi Nuh. Kalau kalian merasa keberatan dengan dakwahku, kalian merasa keberatan dengan posisiku, sekarang kumpulkan tekad kalian, kumpulkan seluruh bala tentara kalian, lalu serang aku bareng-bareng, wala tundirun, dan jangan ditunda. Ternyata mereka enggak berani. Sampai sebagian ulama mengatakan inilah mukjizat Nabi Nuh. Wahid yaqulu mithla hadza. Ada orang sendirian tapi dia berani untuk menyampaikan tantangan seperti ini di hadapan kaumnya yang mereka durhaka dan tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kepentingan kita dari ayat ini kaitannya dengan tadi ya, memasang tekad adalah kalimat fa'ajmi'u amrakum. Allah menggunakan ungkapan tekad bulat itu dengan ajmi'u amrakum. Ajmi'u amrakum. Kumpulkan urusan kalian. Maksudnya urusan di sini adalah tekad kalian. Sehingga orang ketika punya rencana, lalu dia punya niat, kalau dia masih belum nyatu tekadnya, masih ada yang masih ragu, ada yang belum begitu yakin, ada yang belum begitu kuat, maka yang terjadi gimana? Yang terjadi adalah maju mundur. Jadi enggak ya? Jadi enggak. Tapi kalau sudah kuat tekadnya, maka dia akan maju. Baik. Karena itu di sini kata An-Nawawi, wa hathi man tawajjaha li khairin, dan motivasi bagi orang yang sudah melakukan kebaikan, alal iqbali alaihi bil jiddi, agar dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, min ghairi taraddud, dan jangan ragu. Karena kalau masih ragu biasanya maju mundur. Contoh ya, ada orang mau kurban. Saat dia punya rencana kurban, sok bodo besar aku harap kurban. Dia lihat cek saldo. Ono 2.000, alhamdulillah ada 2 juta. Tapi dia memproyeksikan ini insyaallah sampai di bulan Dzulhijjah semoga bisa dapat 3 juta. Itu kalau dia belum bulat ya masih mikir kose biasanya bojoku njaluk iki engko anakku njaluk iki engko iki sik butuhe sik akeh ora sida. Sehingga kadang sudah maju wis golek-golek dipikir sik maju mundur. Kenapa? Karena tekadnya belum bulat. Tapi kalau tekadnya sudah bulat, apapun yang terjadi akan dilalui. Dia akan berusaha untuk melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan azmil umur atau ijma'ul amri, mengumpulkan tekad. Qala Allah Ta'ala, kemudian An-Nawawi menyebutkan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlombalah untuk melakukan kebaikan. Sehingga dalam melakukan kebaikan kita diperintahkan untuk berlomba. Maka urusan manusia itu ada 2. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Kalau urusan dunia disuruh berlomba enggak, Pak? Berlomba-lombalah kamu dalam urusan dunia. Kalau ini disuruh ngalah, jangan berlomba. Tapi kalau urusan akhirat, jangan ngalah, berlombalah. Demikianlah yang bisa kita simpulkan dari dalil-dalil yang ada. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah hadis berikut ini.
Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fa wallahi lal faqru akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Namun yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian sebagaimana pernah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha, lalu mereka berlomba untuk mendapatkannya, lalu kalian berlomba untuk mendapatkannya, kama tanafasuha, sebagaimana orang dulu berlomba untuk mendapatkannya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan umat sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Amr bin Auf al-Muzani. Baik, maka dalam urusan dunia kita tidak diajarkan untuk lomba, tapi yang diajarkan untuk lomba adalah urusan akhirat. Tapi realitanya kebalik. Dalam urusan dunia orang itu sikut-sikutan, saingan, nek iso ya entuk paling kathah. Tapi dalam urusan akhirat, monggo jenengan riyen mawon. Contoh sederhana saja ya. Contoh sederhana ya. Kalau ada orang mendapatkan bantuan langsung tunai, baris pertama dapat 100.000, baris kedua dapat 50.000, baris ketiga dapat 30.000, baris keempat dapat 20.000, baris kelima dapat 10.000. Kira-kira kalau pendaftarnya 100, baris pertama hanya cukup 20 orang. Kira-kira gimana Pak? Rebutan pripun? Baris pertama. Sehingga loket akan dibuka jam 7, baris pertama dapat 50.000. Wah, Masya Allah. Langsung sadurunge jam 7 itu sudah teko. Bahkan kadang mungkin subuh itu sudah ngantri dowo. Masya Allah. Kenapa? Karena ingin mendapatkan bantuan yang lebih banyak. Dulu kan sempat ya di salah satu bank itu kok orang ngantri sampai dawane sampai banknya buka jam 8, jam 6 itu wis rame. Ternyata ada BLT ya. Maka mereka sudah ngantri panjang. Andaikan ganjaran itu ditampakkan, mungkin akan seperti itu. Sehingga Masjid As-Salam durung dibuka, itu wong ngori sudah antri ning jaba. Gitu. Sing taman kerajaan nggih ngoten niku sudah ngantri ning jaba. Tapi karena ganjaran niku ra ketok, akhirnya klisik-klisik teko wis komat. Nah. Dan bahkan ketika ada soft pertama kosong, itu mempersilahkan temannya, monggo jenengan mawon. Ini kan salah posisi ya. Mendapatkan soft pertama di Masjid As-Salam bayar pinten, Pak? Gratis. Tapi kadang kita mempersilahkan orang lain. Jenengan dikei ganjaran sing kathah kok malah kon wong liya sing maju. Loh, saya kan seneng sama saudara saya. Mendahulukan sesama mukmin. Nek urusan dunya monggo nek kaya ngono. Tapi kalau urusan akhirat berlomba berebut untuk mendapatkan yang lebih dulu. Makanya begini Mbak, berkaitan dengan masalah beramal ya. Ya ini prinsip saya saja ya, mungkin yang lain punya prinsip yang berbeda. Beramal, bangun masjid terutama ya, dan sekitarnya. Itu kan rata-rata mbok golekno bantuan teko Timur Tengah ngono to. Dari Kuwait, apa dari Qatar, apa dari
mana dari Saudi atau dari mana, biar nanti dapat bantuan. Kalau saya prinsipnya kebalik, enggak. Kalau bisa dari masyarakat Indonesia. Amal orang Indonesia kalau bisa jangan dikasihkan orang lain. Biarlah orang Indonesia sendiri yang nyokong bareng-bareng untuk mewujudkan amal itu. Karena kalau dikasihkan orang lain, kan jadi amal orang lain. Kita sementara ini jadi negara penerima, belum negara pendonor. Coba andaikan Indonesia jadi negara pendonor. Di Saudi ada masjid namanya Masjid Walidi. Nah, kalau di sini kan ada masjid misalnya Muhammad bin Zaid, Masjid Abdullah Al-Jude, karena yang donor dari orang sana. Nah sekarang coba kita balik, kita donor ke Saudi, kemudian ada masjid Sinten misalnya, Masjid Tono misalnya ya. Ini orang mana ini yang donor, yang infak? Oh yang wakaf orang Indonesia, tapi ada di Saudi. Nah maka yang ada di Indonesia kalau bisa coba masyarakat Indonesia sendiri yang nyokong, sehingga donasinya dari kita, karena ini untuk kepentingan kita, bukan dari luar. Itu harapan kita. Karena itu walhamdulillah beberapa properti yang ada di ANB Channel dan sekitarnya itu tidak ada bantuan dari luar negeri, maksudnya dari negara asing. Adanya adalah dari kaum muslimin Indonesia, baik yang tinggal di sini atau yang kerja di negara asing. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang lebarnya itu lebih lebar daripada, lebarnya itu seperti langit dan bumi. Lebarnya berarti belum panjangnya nggih, Pak. Maka surga dengan langit dan bumi itu gede mana? Saya tanya, surga dengan langit dan bumi itu gede mana? Gede surga. Di sini ada satu ayatnya di surat Al-Ahzab napa Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana kondisi langit dan bumi yang mereka ketakutan. Di surat Al-Ahzab ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Amanah yang dimaksud adalah beban syariat. Ini ada beban syariat, kalau kalian berhasil mengamalkan nanti dapat surga. Kalau kalian tidak berhasil mengamalkan nanti masuk neraka. Itu ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi dan gunung. Andaikan mereka menerima, lalu langit, bumi dan gunung itu beramal, maka langit bumi masuk surga. Berarti surga dengan langit bumi gede mana? Gede surga. Maka surga itu demikian luas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surga itu arduhas samawati wal ard, lebarnya seperti langit dan bumi, belum panjangnya. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Dan kalimat uiddat menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Walhamdulillah, demikianlah semangat yang diberikan oleh Al-Quran, bahwa dalam urusan kebaikan seharusnya kita berlomba, bukan malah ngalah. Selanjutnya hadis yang pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa ammal ahadits, adapun hadisnya sebagai berikut.
Fal awal, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Santri mana santri? Nah, siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Ada banyak pendapat tentang Abu Hurairah. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar itu mengumpulkan sekitar 20 atau berapa pendapat tentang nama asli Abu Hurairah. Saking tidak terkenalnya nama aslinya, lebih dikenal dengan nama kunyah. Nama yang ma'ruf adalah Abdurrahman. Ayahnya namanya Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim." Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah, seperti sepotong malam yang gelap. Datangnya fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Kalau keseluruhan malam mungkin masih ada bagian yang terang. Sepotong malam pas waktu itu paling gelap, sehingga orang tidak tahu arah karena saking gelapnya itu malam. Yusbihur rajulu mu'minan, ada orang di waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiron, sore sudah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya masih mukmin. Wa yusbihu kafiron, paginya sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan sebagian dari materi dunia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan realita ini bisa kita lihat, betapa murahnya harga iman seseorang, sehingga ketika diberi bantuan pindah agama, padahal hanya sebatas apa Pak? Mungkin sembako, mie instan, mungkin diberi A, diberi B. Hanya dengan materi yang sedikit dia pindah agama. Dan itu terjadi dalam posisi ketika orang itu bingung. Aku mau ke apa Mas? Ora marakno sugih. Aku wis suwe dadi wong muslim ya ora sugih-sugih. Tak ewangi salat, tak ewangi poso Ramadan ya pancet ae kaya ngene. Sama saja seperti ini, tidak ada perubahan. Maka orang ini merasa bahwa agama tidak mengubah hidup materinya. Nah, yang seperti ini gampang jadi korban untuk perubahan agama. Diberi materi dikit langsung berubah. Nah, saat islamisasi juga dilakukan, mereka ketika diberi materi sedikit juga pindah lagi Pak. Maka mereka misalnya berada di agama A, lalu diberi daging kurban, kemudian diberi pakaian, diberi apa, pindah lagi ke Islam. Nanti ada lagi yang datang lebih banyak lagi, pindah lagi ke agama semula. Loh kok yang ini, kok mirip seperti serangan fajar. Subuh dikai duit 50, duhur kei duit 100, jadi serangan duhur, pindah nomor. Ini orang gak mutu. Sehingga kadang bagi saya begini ya, kita mengupayakan untuk menyelamatkan mereka agar kembali ke Islam, itu bukan karena Islam butuh sama mereka, bukan karena Islam butuh kepada orang-orang ini. Andaikan orang ini hilang dari Islam, Islam gak bakalan nyari, gak dirugikan dengan kehilangan orang yang imannya seperti ini, gampang molah maleh hanya dengan gara-gara sembako. Ini orang yang hilang dari Islam, Islam gak bakalan kehilangan, gak bakalan nyari. Cuman kadang kan kita kasihan, jangan biarkan orang tadi dalam posisi mati sementara dia dalam keadaan murtad, tidak memiliki agama yang benar. Baik.
Dan walhamdulillah ada beberapa komunitas yang punya perhatian seperti ini, sehingga mereka datang ke pelosok-pelosok tanah Jawa aja banyak, Pak. Lalu melakukan islamisasi dari korban-korban murtad yang dulu pindah agama hanya gara-gara yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sebagian dari materi dunia. Baik. Nah, obatnya untuk itu adalah badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal. Sehingga kalau mau beramal jangan ditunda, segera lakukan. Segera lakukan, maksudnya gimana, Pak? Ketika peluang itu ada, segera lakukan. Sebelum terjadi perubahan hati. Sebelum terjadi perubahan hati. Nah, terjadi perubahan hati itu menyebabkan orang enggak jadi untuk beramal. Sebab hati itu molak-malik, gampang berubah, sehingga sebelum terjadi perubahan itu segera lakukan. Pengen haji Bapak? Pengen. Segera berangkat. Orang ada duitnya. Ayo nabung. Iya. Nah, saat dia nabung itu kan sensitif ya. Nanti tiba-tiba di tengah jalan atine maleh sakit mboten, Pak? Sakit. Rasido. Harga porsi haji niku pinten? 25 juta yang reguler ya. Nyekel duit 26 juta. Maju mundur, sido ora maju mundur. Nek gen daftar ya berarti nanti duit 25 juta hilang karena 30 tahun ke depan baru berangkat. Akhirnya kadang orang enggak jadi disebabkan karena dia maju mundur memikirkan nilai 25 ini nanti kalau saya pakai daftar mungkin enggak bakalan kembali. Nek narik ya susah. Maka Nabi SAW sarankan badiru bil amal fitanan, segera lakukan sebelum hati ini berubah. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke hadis nomor 2 dari bab ini. Hadis yang kedua kata An-Nawawi, Atsani yang kedua. Dari Abi Siru'ah. Ini harusnya dhamma karena pasangannya wawu. Abi Siru'ah. Bikasris sin al-muhmalah wa fathiha. Bisa juga dibaca fathah, Saru'ah. Nama aslinya Uqbah ibnul Harith radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu salat asar. Fasallama, kemudian beliau salam. Tsumma qama musri'an, selesai salam kemudian beliau segera berdiri. Fatakhatta riqaban nas, kemudian beliau ngelangkai para makmum. Di belakangnya kan ada banyak makmum. Beliau ngelangkai pundak-pundak para makmum. Ila ba'di hujari nisaihi, beliau segera masuk ke rumah salah satu istri beliau. Dan rumah para istri Rasulullah SAW itu berada di sekitar masjid, di kanan kirinya masjid. Fa fazi'an nasu min sur'atihi, maka semua orang terheran. Kenapa Nabi SAW buru-buru untuk segera pulang? Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Lalu Nabi SAW menemui mereka dan beliau melihat semua orang kok terheran. Kenapa beliau segera kok buru-buru? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku teringat di rumah itu ada seonggok emas, tibr. Indana yang tersimpan di rumah. Fakarihtu ayyah bisani, maka aku tidak ingin emas itu tertahan di rumahku. Fa amartu bikismatihi, sehingga aku ingin segera
agar dibagikan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu khallaftu fil baiti tibron. Aku meninggalkan sebuah tibr. Nah, di sini tibr maknanya adalah qita'u dzahabin au fiddah. Sepotong emas atau sepotong perak, itu namanya tibr. Aku meninggalkan seonggok emas di rumah, minas sadaqah, yang sudah disiapkan untuk sedekah. Fakarihtu an ubayyitah, maka saya tidak ingin untuk agar emas ini nginep di rumah, sehingga sore-sore itu langsung pulang, mumpung ingat langsung pulang, segera ngambil emas itu untuk dibagikan. Masya Allah. Dan inilah karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan tipe orang yang suka nyimpen harta. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan harta itu enggak simpen-simpen, tapi beliau begitu punya, bagikan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW terkadang ketika sholat, beliau teringat sesuatu yang ada di rumah, sehingga membuat beliau bersegera untuk melakukan tindakan, melakukan aktivitas sebelum kelupaan. Karena kadang rencana itu timbul tenggelam. Kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang begitu ingat langsung kerjakan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, saat peristiwa perang Uhud. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh, aku akan di mana? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, kau masuk surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Orang ini genggam kurma yang siap untuk dimakan. Kurma yang siap untuk dimakan. Ketika beliau tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya maju terus saya mati, nanti saya di mana?" "Kamu masuk surga." Kurma yang digenggam di tangan langsung ditaruh, kemudian berangkat. Dan waktu itu beliau mengatakan, kalau saya menghabiskan kurma ini terlalu lama untuk dapat surga. Hanya nunggu selisih mangan kurma, dikunyah, dielek, maju. Itu sampai enggak sempat orang ini. Terlalu buru-buru ingin segera mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga orang kalau enggak sabar ingin mendapatkan sesuatu, maka biasanya nyekel sesuatu itu gimana Pak? Diletakkan, walaupun itu makanan. Misalnya ada panggilan boarding, sementara jenengan nyekel panganan. Ada panggilan boarding, padahal panggilan boarding kan masih ngantri panjang ya. Tapi kadang kita langsung letakkan itu makanan, berkemas-kemas, langsung siap ikut ngantri. Demikianlah contoh gambaran ketika orang itu meninggalkan makanan karena ingin segera. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi, maka beliau letakkan kurma itu yang ada di tangannya, thumma qatala, kemudian masuk ke medan perang, hatta kutil, sampai akhirnya dia terbunuh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Kalau kita lihat jamaah, dalam semua dalil yang tadi disampaikan oleh An-Nawawi, memang bentuknya bukan berlomba dalam arti saingan dengan orang, tapi lebih kepada berlomba saingan dengan hawa nafsu. Sebelum nafsu itu berubah, sebelum ada serangan hawa nafsu, maka dahului dia sehingga amal itu sudah kita dapatkan sebelum rasa malas itu datang. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya hadis yang keempat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Qala, kemudian beliau bersabda. Mari kita simak sabda beliau sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan dengan seksama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah yang paling afdal adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah ketika kau masih sehat, masih pelit, takut miskin, berharap lebih kaya. Orang kalau masih muda kan harapannya masih panjang. Pengen ini, pengen nambah oma, lalu nambah sema. Isan-isane oma. Gimana? Sehingga dia masih punya banyak harapan, pengen ini. Demikianlah yang diinginkan oleh orang yang masih muda. Masih punya banyak harapan, masih punya banyak keinginan. Di saat itulah sedekah jadi terasa apa? Berat. Maka amal itu ketika tantangannya berat, amal saat tantangannya berat, tapi dikerjakan, tapi tetap dikerjakan, maka yang terjadi gimana? Pahala lebih besar. Ini kaidah. Makanya beramal di pasar itu nilai pahalanya besar. Karena orang di pasar kan jarang dia beramal. Kalau di pasar kegiatannya apa, Mas? Tahlilan atau yasinan? Hah? Belanja, ngitung duit, ngitung barang, itulah di pasar. Sehingga kalau ada orang masuk pasar kok zikir, nilai pahalanya besar. Baik. Sehingga Nabi SAW menyebutkan sedekah seperti apakah yang paling afdol? Sedekah nalikane awakmu sak pengen sugih. Sedekah ketika kamu masih punya harapan untuk jadi orang kaya. Itulah sedekah yang nilai pahalanya besar. Tapi nek wis nyuwun sewu nggih, wis mambu lemah, wis ra pengin nambah omah, napa mulai? Nambah sema. Sehingga dia sudah tidak punya harapan panjang. Ya, Mas, urip wis kaya ngene. Aku arep golek apa? Lalu dia sedekah. Itu karena dia sudah enggak butuh harta. Nilai sedekahnya jadi lebih kecil. Ada cerita ini terjadi enggak jauh dari tempat ini, Pak. Ada orang yang dia sakit dan divonis sama dokter, Pak, kayaknya umur Bapak sudah enggak bisa panjang lagi. Dengan melihat kesehatan dia, akhirnya dia itu hanya bisa nongkrong di depan rumah. Setiap kali ada orang lewat dipanggil, sini, kei 200, kei 5, kasih 500. Anakmu piro? 3, langsung kasih 700. Sampai uang dia itu habis. Karena setiap ada orang lewat kasih 200, 300. Sehingga dititeni sama masyarakat. Sampean lewat ning ngarepe wong iki mesti dikei duit. Lewat kei 300, kei 200, kei sakmene. Walhamdulillah masyarakatnya menyadari ini orang terlalu berlebihan ketika sedekah sehingga mesakne keluargane. Akhirnya masyarakat sepakat kalau orang ini ngasih, kembalikan ke istrinya. Karena beliau sudah nggak butuh harta.
Sampai pada tingkatan saya pengen banyak ngamal, ana wong lewat gai, anakmu pira sakmene tambahi. Lewat meneh digai tambahi ngono, masyaallah. Sampai donyane entek. Dan dia belum mati. Padahal dia merasa ajal saya sudah dekat, akhirnya pengen banyak beramal. Wala tumhil, dan jangan ditunda. La tatruk as-sadaqah, jangan tinggalkan sedekah. Hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika nyawa sudah mendekati kerongkongan, qulta, barulah orang itu mengatakan, li fulan kada, li fulan kada. Duit iki engko enakno iki ya, iki enakno iki enakno iki. Ki ngomong saiki, Pak. Dhisik nalikane sik enom cetil medit kumet, begitu wis mepet mati mambu lemah, iki tak enakno iki, tak enakno iki. Wa qad kana li fulanin, padahal yang namanya hartanya sudah pasti akan jatuh ke tangan ahli waris. Karena yang namanya warisan itu sifatnya otomatis. Otomatis tegese pripun? Maksudnya gimana? Kalau orang yang punya ini mati, walaupun dia tidak pernah ngomong, otomatis jadi miliknya ahli waris. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga di sini beliau menyarankan kalau mau beramal intinya jangan ditunda. Mumpung masih muda sanggup, segera lakukan ketika masih muda. Jangan berpikir terlalu panjang, nanti gimana ya, nanti gimana. Nah, ketika itu jadinya tekadnya belum bulat, akhirnya enggak jadi. Kalau tekadnya belum bulat, jadinya gimana? Enggak jadi. Al-hulqum majrun nafas. Al-hulqum adalah saluran nafas. Wal mari'u majrat ta'am wasyarab. Sedangkan al-mari, kerongkongan, itu saluran makanan dan minuman. Berarti al-hulqum itu apa? Tenggorokan. Karena nyawa itu dicabut dari atas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta idza balagatil hulqum, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Sebentar lagi mau dicabut oleh malaikat sehingga nyabutnya itu dari atas. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada sedikit pelajaran ya tentang tadi ngelangkai pundak para makmum. Ini ada keterangan yang disampaikan dalam Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bolehnya melangkai pundak setelah salam dari salat. Wala siyama idza kanat lihajatin, terutama kalau ada kebutuhan. Bi khilafi takhattir riqab qablu, beda dengan ngelangkai pundak sebelum salat dimulai. Fa inna dzalika manhiyun anhu, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu adalah mengganggu masyarakat. Wa fihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal bashar yalhaquhun nisyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa lupa sebagaimana manusia biasa, sehingga beliau bisa an-nisyan, bisa lupa. Kemudian di sini juga ada al-mubadarah, bersegera untuk menunaikan amanah sebagaimana yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, demikian beberapa keterangan, ada 4 hadis yang kita baca. Mungkin itu sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada yang mau disampaikan, kami silakan. Monggo. Pun jawab. Nah. Dibawa ke belakang satu. Satunya dulu, silakan. Oh, enggak jadi, Pak. Baik. Dipaksa kan nyekel
Maksa kok nyekel mic dadi takon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini takmir ya? Marbot. Sudah nikah belum? Belum. Kuatkan tekad ya. Nah, karena Anda masuk online tuh dilihat banyak orang, Masya Allah. Baik, silakan. Ya baik. Saya ingin bertanya terkait mengislamisasikan begitu. Dalam tema fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kita banyak menemukan banyak kebaikan. Salah satunya adalah dakwah, salah satunya adalah bersedekah. Seperti itu kan barusan. Kemudian kita pernah mendengar hadis yang berbunyi man tasahaba biqaumin sampai seterusnya. Itu barang siapa menyerupai suatu kaum itu adalah merupakan bagian darinya begitu. Kemudian ada beberapa tradisi yang mungkin kaum sebelah gitu ya, tapi kita ingin mengislamisasikan kaum tersebut, sehingga pertanyaannya adalah apakah itu merupakan ikhtiar kita untuk mengislamisasikan ataukah kita menyerupai suatu kaum tersebut tapi tujuannya kan lurus kepada syariah, lurus kepada Islam begitu. Itu yang pertama. Jadi, maksudnya berdakwah dengan mengikuti tradisi itu? Ingin merubah polarisasi itu. Jadi kita ingin mengislamisasikan tapi menyesuaikan dengan kebiasaan mereka seperti itu, Ustaz. Itu kan apakah ikhtiar atau kita mengikuti nanti outputnya, endingnya begitu. Kemudian yang kedua terkait sedekah. Ini sangat menarik ya Ustaz, terkait cerita yang disampaikan antum barusan bahwa ada ayat yang berbunyi laula akhortani ila ajarin qarib fa asaddaq gitu. Ketika manusia itu, umat Islam khususnya, ingin hidup kembali, itu ingin bersedekah, bukan ingin amal-amal yang lain, karena begitu dahsyatnya sedekah barusan yang disampaikan antum. Kemudian sedekah itu adalah hal yang bersifat sunnah. Kemudian si suami itu masih dalam konteks berpasangan, memiliki istri, sedangkan menafkahi istrinya itu adalah hal yang wajib. Apakah kalau kita terlalu over dengan sunnah tersebut, apakah tidak menggugurkan yang wajib sebagai laki-laki menafkahi istrinya begitu Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama ya, berkaitan dengan islamisasi. Boleh nggak sih kita berdakwah tapi larut budaya? Seharusnya budaya itu atau berdakwah itu mewarnai, bukan diwarnai ya. Hidup ini kan cuma dua Pak, kalau enggak digoyang, menggoyang kan. Dulu istilahnya kayak gitu ya. Kalau istilah politik itu menggoyang atau digoyang? Pakai goyang kalau istilah politik. Sehingga hidup ini ya antara Anda mempengaruhi atau Anda dipengaruhi. Kalau Anda yakin, kita ini yakin, insya Allah saya berada di atas jalan yang benar. Insya Allah saya orang baik. Kalau begitu berusahalah untuk mempengaruhi dan jangan malah larut untuk dipengaruhi. Memang salah satu di antara pendekatan ketika kita berdakwah adalah kita menyesuaikan dengan masyarakat. Menyesuaikan tidak dilarang, tapi menyesuaikan yang tidak melanggar. Contoh masalah pakaian yang tidak melanggar. Contohnya ya, wong Indonesia senengannya ketu ireng. Maka kita berdakwah pakai ketu ireng. Atau orang Indonesia senengane nganggo sorjan, maka kita berdakwah menggunakan kelambi sorjan. Boleh nggak Pak? Boleh. Nganggo batik, nganggo sarung, menyesuaikan dalam hal yang mubah. Tapi kalau mereka melakukan aktivitas yang dilarang, misalnya sajen, ya aku tak melu, engkau tak dongani, ya malah. Wis ngerti sajen kok malah melu. Lah nek gak kaya ngono engko aku ditolak. Ya konsekuensi dakwah ya kadang diterima kadang ditolak. Sing salah aja kalau salah jangan ikut salah. Tapi kalau mubah silahkan ikut bagian yang mubah.
agar kita tidak tertuduh sebagai orang yang menjual agama hanya dalam rangka untuk mencari perhatian masyarakat, sehingga sampai kita tinggalkan kebenaran padahal kita yakini, saya tahu ini nggak boleh, tapi gimana lagi ya, kalau nggak kayak gini nanti dakwah saya nggak berhasil. Justru dari ini gagal dari awal kan. Begitu dia berdakwah, kok dia larut dengan budaya yang salah, berarti dia sudah gagal dari awal. Seharusnya dakwah itu meluruskan yang benar. Bagian ini mohon maaf ya, budaya ini keliru, ini nggak benar. Yang benar seperti ini. Meskipun boleh saja materinya bertahap. Meskipun boleh saja materinya bertahap. Materi tahap awal disampaikan ini dulu biar masyarakatnya mau nerima. Nanti lama seperti itu sampai mereka berbaur akrab. Materi tahap 2 rodok pedes saide lombok siji. Mulai nyelekit sedikit, tapi karena sudah ada kedekatan, jadi mereka nggak berani frontal menolak. Lama-lama bisa diterima. Materi tahap 3 tambahi lombok loro. Terus seperti itu, bertahap seperti ini mungkin. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, inna awwala ma nuzila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Surat yang awal-awalan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu surat mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di sana isinya banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika orang sudah tertarik untuk masuk Islam, nazalal halal wal haram, barulah halal haram itu turun. Walau kana awwalu ma nuzil la tashrabul khamra. Andaikan kata Aisyah, yang turun pertama kali itu ayat yang mengatakan jangan minum khamr, laqalu, tentu orang kafir itu akan berkomentar, la nadaul khamra abada, kita enggak bakalan tinggalkan khamr selamanya. Demikian testimoni Aisyah terkait bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berdakwah boleh materinya itu bertahap, tapi kalau ikut larut dalam budaya yang salah, ya jadinya gagal dari awal. Yang dilarang seharusnya dia tetap dalam posisi saya tidak mau melakukan. Selanjutnya yang kedua, mohon maaf ini ya, ma'ruf di masyarakat bahwa ketika mayit itu dibangkitkan, andaikan mereka dibangkitkan, andaikan ya, dihidupkan kembali ke muka bumi, amal yang mereka inginkan cuma satu, yaitu sedekah. Tapi anggapan ini keliru ya. Coba kita lihat di sini. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bahkan di sini riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lawadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Andaikan saya tidak harus memimpin kaum muslimin, maka saya pingin jihad, lalu saya terbunuh, kemudian dibangkitkan lagi, saya jihad lagi, terbunuh lagi, dibangkitkan lagi, saya jihad lagi, terbunuh lagi. Jadi cita-cita seorang mujahid itu mati, jihad lagi, kalau andaikan dihidupkan kembali, jihad lagi, mati lagi, andaikan dihidupkan kembali, jihad lagi. Sehingga amal yang dicari amal jihad. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tepatnya di surat Al-Mu'minun ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalimatnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Dan di sini tidak menyebutkan apakah sedekah atau yang lainnya. Artinya begitu orang itu dihidupkan kembali, maka yang mereka lakukan adalah beramal soleh sesuai yang mampu mereka jangkau. Salah satunya sedekah.
fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang saleh. Tapi bukan berarti selalu sedekah. Nah, memang sedekah termasuk amal yang sangat tinggi nilainya. Selanjutnya, bagaimana kalau ada orang yang jor-joran sedekah sampai keluarganya terlantar? Ya, ini tidak sejalan dengan sabda Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang kau infakkan fisabilillah, 1 dinar yang kau gunakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk istrimu, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau berikan sebagai nafkah untuk istrimu. Karena ini hukumnya wajib. Makanya Nabi SAW bersabda, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang wajib kalian nafkahi. Wallahu a'lam. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Wallahu a'lam. Mungkin saddaqa. Karena coba kita lihat fa as-saddaqa. Jadi konteksnya ini kan disuruh infak di surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah dari apa yang kami rizkikan untuk kalian sebelum datang kematian. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah, andaikan kau tunda aku ila ajalin qarib, sampai waktu tertentu aku akan sedekah. Jadi konteksnya apa? Berinfak. Dan sebenarnya kenapa di sini kok infak? Karena munafik itu paling kumet, medit, cetil terhadap hartanya tadi. Makanya munafik itu nggak mau ngasih bantuan ketika perjuangan dakwah Nabi SAW. Sampai mereka mengatakan, humul ladina yaqulun, orang munafik itu mengatakan, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Sahabat itu jangan dikasih donasi. Nanti kalau mereka kehabisan dana kan bubar. Mereka kalau kehabisan dana, mereka akan bubar, tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan orang munafik. Maka dibalas oleh Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah, walakinnal munafiqina la yafqahun, tapi orang munafik tidak paham. Wallahu a'lam. Pun cakap? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz tadi ngendikake di Quran surat Al-Ahzab 82 nggih. Nah, itu tafsirnya saya kurang paham banget mengenai bahwa Allah itu menjanjikan apabila langit, kemudian bumi dan gunung-gunung apabila memang beramal atau beribadah maka akan masuk surga. Ini tafsirannya yang pas itu gimana supaya kami paham. Kemudian kembali ke sedekah tadi. Sebenarnya urut-urutan sedekah yang tadi Ustadz Ami sudah menyinggung, terutama yaitu tadi keluarga ya. Nah, sebenarnya ukuran yang pas itu gimana toh? Seandainya kita mungkin punya rezeki lebih, kemudian kita pikirkan keluarga kita. Kecuali yang mungkin keluarga inti itu keluarga yang memang anak, istri dan sebagainya. Selain itulah keluarga yang mungkin sudah keluar rumah, artinya mungkin saudara-saudara kita dan sebagainya. Nah, ini ukurannya gimana? Ketika saudara-saudara kita ini mungkin kehidupannya memang selalu tidak, ini pandangan kita loh ya, selalu mungkin kurang atau mungkin tidak mencukupi terus gitu ya dalam berpenghasilan dan sebagainya. Nah, ketika kita membantu dengan konsep sedekah yang utama kita keluarga, ini sejauh mana ya Ustadz ketika juga
kita ada rezeki, mungkin kita juga akan melangkah ke zona yang lain, lingkaran yang lain gitu ya. Sementara saudara ini merasa belum tercukupin terus, mungkin loh ini perasaan kita maunya mereka tercover terus, mungkin tiap bulan atau tiap kita punya rezeki tercover untuk memikirkan saudara-saudara kita. Nah, ketika kita memikirkan kepada orang lain yang di luar zona itu, misalnya ke panti atau mungkin ke jauh lagi, mungkin ke Palestina atau mungkin bahkan mungkin kalau punya rezeki kita mengumrohkan orang lain dan sebagainya. Nah, ini selalu banyak mengkritik. Jadi ya mungkin nyinggung atau gimana. Rasa doa-doa wong saudaranya we urung tercukupi. Nah, ini saya kepingin tahu bagaimana ukurannya supaya kita mungkin bisa diem dalam keikhlasan atau kita menjawab dalam tepat untuk memberikan suatu sanggahan dan sebagainya. Semuanya terpulang karena kita memang supaya kita bisa bersifat ikhlas. Yang ketiga, Ustadz, terakhir. Sedekah yang bagaimana ketika ada suatu acara misalnya ultah atau ada komunitas yang mengadakan suatu acara, mungkin suudon saya apa gimana ya, ketika banyak sekali yang memberikan bantuan atau sedekah itu sampai urut sampai 100 orang lebih dan banyak banget gitu loh. Nah, ini acara ultah, ulang tahun misalnya ulang tahun Republik Indonesia atau apa, nyumbangi 5 juta, 2 juta dan sebagainya. Nah, ini konsep saya adalah ultah ini kayaknya tidak begitu syar'i ya, kecuali mungkin salah saya sendiri kurang kepo ya. Artinya mungkin dalam ultah itu ada cara pemberian santunan dan sebagainya. Nah, ini kalau kami bandingkan ketika kami mengadakan suatu kegiatan kayak Ramadan itu listnya ya mungkin biasa-biasa aja, yang mungkin di sini bisa 5 juta, tapi untuk kegiatan-kegiatan Ramadan dalam 1 bulan listnya ya cuma mungkin 1.500.000, 300. Nah, ini bagaimana mungkin saya supaya juga tidak ujub ya, iri atau apa gitu, berprasangka jelek gitu ya. Ini tolong dibenarkan mindset saya supaya saya melihat atau menilai orang itu selalu dalam koridor syariah juga. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sekarang atau pekan depan? Jenengan tesnya sabar nggih? Langsung aja. Dugi jam pinter nih ya? 6:30, Masya Allah. Baik, singkat saja ya. Jadi pertama berkaitan dengan amanah yang mau diberikan kepada langit, bumi dan gunung tadi. Lalu mereka kalau berhasil masuk surga, itu tafsirnya Ibnu Mas'ud. Ya sama seperti kita, manusia itu yang diberi amanah. Maka bunyi ayatnya, aku pernah tawarkan inna aradnal amanata. Kami pernah tawarkan amanah ini kepada langit, alas samawati wal ardi wal jibal, langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, namun mereka enggan untuk memikulnya. Wa asfaqna minha, dan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan, lalu dipikul oleh manusia. Sehingga amanah itu kita yang melaksanakan sekarang. Maka jenengan melaksanakan kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban bayar zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk meninggalkan yang haram. Itu adalah amanah yang isinya apa? Syariat. Nah, kalau manusia berhasil dapat apa? Surga. Kalau gagal dapat neraka. Seperti itu pula langit, bumi dan gunung. Kalau mereka berhasil, mereka dapat surga. Kalau mereka gagal, dapat neraka. Akhirnya mereka ketakutan, enggak berani. Sehingga nanti langit, bumi dan gunung menjadi makhluk sebagaimana binatang dibinasakan oleh Allah, tidak lagi tersisa, karena yang dapat surga dan neraka tinggal makhluk yang berakal, yang dulu antara berhasil dan gagal dalam menunaikan amanah dari Allah. Dan itu tafsir dari Ibnu Mas'ud seperti kutipan Al-Baghawi. Wa qala Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, amanah yang dimaksud adalah ada'us salawat wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait wa sidqul hadits wa qada'ud dain wal adl fil mikyal wal mizan wa ashaddu min hadha kulluhu al wada'i.
Yang dimaksud dengan amanah adalah menunaikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan terus. Ini adalah kewajiban-kewajiban dalam syariat. Nah, langit, bumi dan gunung itu ketakutan untuk sampai ada perjanjian seperti itu. Ya kita pahami sebagaimana teks dari ayat. Terus nih langit mlebu swarga itu piye, Pak? Ya yang tidak bisa dijangkau akal, tidak usah pakai akal-akalan ya. Sehingga serahkan kepada ilmu Allah. Ada banyak hal yang gaib yang jelas akal tidak bisa jangkau. Yang kedua terkait beramal. Teori beramal itu memang banyak pertimbangan. Sehingga kita tidak bisa menggunakan satu pertimbangan. Ada pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C. Maka Nabi SAW ketika menjelaskan semua pertimbangan itu beliau sebutkan. Contoh, kapan sih sedekah yang paling afdol? Saat masih muda, masih punya harapan besar. Berarti itu pertimbangan apa? Tantangan. Kepada siapa sedekah yang paling afdol? Nabi SAW menyebutkan yang paling afdol adalah kepada keluarga. Karena beliau SAW mengatakan, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang wajib kau nafkahi. Kemudian sedekah yang paling afdal itu bagaimana? Kata beliau, afdalus sadaqah makana an dhahri ghinan. Sedekah yang paling afdal itu sedekah yang dikeluarkan melebihi dari kebutuhan pokok. Dhahril ghina itu melebihi dari kebutuhan pokok. Jenengan pendapatannya 1 juta misalnya per bulan, ada orang yang pendapatannya 1 juta per bulan, kebutuhan pokok dia 700, maka kalau dia sedekah 500 kegedean, sehingga harusnya sedekah dia yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya 700, sudah sisanya, bukan yang lebih ya, sisanya itu yang dikeluarkan. Kemudian pertimbangan yang lain, sedekah itu diberikan kepada orang yang punya hubungan rahim dengan kita, nilainya 2, sedekah dan silaturahmi. Ini pertimbangan untuk menjaga hubungan baik. Ada juga sedekah yang diberikan karena kebutuhan orang yang menerima. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya ketika sang hamba menolong saudaranya. Ada juga sedekah karena pertimbangan jihad dan aneka pertimbangan yang lain. Maka masing-masing pertimbangan itu menuntut kita untuk pintar memprioritaskan. Disinilah fikih prioritas dibutuhkan. Mana sih yang lebih urgent, yang lebih mendesak? Sama sebagaimana ketika kita beramal, beraktivitas, menuntut adanya prioritas. Mana yang lebih urgent? Walhamdulillah, kalau orang paham ini, nanti dia bisa tahu dan bisa mengambil sikap yang benar saat beramal. Begitu ya? Jadi semua pertimbangan tadi bisa dipakai, lalu melihat yang paling prioritas. Maksimum sepertiga menika wasiat. Nah. Abu Bakar menika sedekah seluruh hartanya. Jadi salam. Yeah. Kalau Umar itu separuhnya. Waktu Abu Bakar dan Umar lomba sedekah kan, Umar dengan Nabi SAW. Okay. Baik, mungkin itu untuk pertimbangan wasiat ya, agar nanti ahli waris tetap mendapatkan jatah warisan yang mencukupi.
Wallahu alam. Jadi intinya menggunakan pendekatan apa tadi? Prioritas. Poncekam ya. Yang nomor 3 apa tadi? Saya lupa, jadi kita lupakan saja. Apa tadi nomor 3? Oh baik. Ya ini hal-hal yang aneh. Ini hal yang memang. Ada orang yang dia mengeluarkan harta untuk kegiatan mubah itu jor-joran. Tapi untuk kegiatan agama tidak mau dia. Saya ketemu dengan orang seperti itu, Pak. Nek pas wayahe 17-an tuh, wah Masya Allah, wes tak bosi kabeh. Hadiah piro? Aku sing nanggung. Kebutuhannya apa? Aku sing nanggung. Begitu giliran masjid buka dana wakaf, orang metu, Pak. Blas orang metu. Demikianlah pengaruh dari hidayah. Walhamdulillah kita dapat hidayah, jadi tahu arah ya. Sehingga sama-sama metu duit, sama-sama beramal, tapi amal dia mungkin nggak ada nilai pahalanya sama sekali. Karena murni hanya untuk hal yang mubah. Atau bahkan mungkin maksiat. Ya engko mbok diundangno iki lho konser apa terus biduan, undang biduan. Aku engko sing bayari, tak tomboki kabeh. Nah, jadi kayak gitu. Tapi masjid ketika butuh ini ada pembukaan lahan wakaf masjid. Mepet ada enggak? Datang terus ngasih berapa itu enggak. Orang ini enggak metu. Ada orang yang seperti itu. Demikianlah mahalnya hidayah. Amalnya sama tapi hasilnya beda. Padahal ini kita bicara dalam ruang lingkup muslim ya. Ada orang muslim yang kayak gitu. Dalam hal mubah semangat, tapi untuk kegiatan agama ngilang. Ya. Padahal amal yang bernilai besar adalah ketika diabadikan untuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekaligus pengumuman, Kamis depan libur dulu ya. Ramadan masuk enggak, Pak? Ramadan masuk. Ya, nanti mungkin kita libur 2 kali Kamis lalu masuk pas Ramadan. Insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.